Halo, selamat sore. Saya Desi Pratiwi dari kelompok PPL SMPN 12 Bogor. Bersama dengan rekan saya yang lain, saya akan membahas tentang siklus keberapa sih yang terbaik yang pernah kami lakukan di praktik pembelajaran dalam PPL 1 yang telah kami lakukan. Nah, dalam siklus yang telah kami bahas, kami membahas tentang persamaan perbedaan. Kemudian, ada yang kami bahas adalah tentang kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tantangan dan hambatan. Selanjutnya, kita akan membahas refleksi dan rencana tingkat pelajaran sekolah. Lalu yang terakhir, kita akan membahas lesson third. Ya, dari pembahasan kelompok kami yaitu PPL 1 di SMPN 12 Bogor, kami memilih dua siklus yang terbaik, yaitu ada di siklus 2 dan siklus 3. Nah, persamaan apa sih dan perbedaan apa yang kami temukan dari dua siklus itu? Persamaan yang kami temukan itu kami memakai model pembelajaran yang sama begitu. Model yang kami gunakan itu problem based learning atau dikenal dengan PBL. Kemudian juga dari metode pembelajarannya ada juga yang sama, misal metode diskusi, presentasi seperti itu, karena memang memfokuskan kepada peserta didik. Selanjutnya, manajemen kelas yang cukup efektif dan efisien, kami menemukan persamaan di sana. Kemudian menggunakan ice breaking untuk melatih fokus siswa serta mempertahankan konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Nah, ice breaking ini bermacam-macam ya, kemudian itu bisa menjadi perbedaan juga. Selanjutnya, sumber belajar atau materi yang sama, yaitu dari buku pegangan siswa. Jadi kami memanfaatkan dengan baik buku pegangan yang telah dimiliki oleh siswa yang diberikan oleh sekolah. Kemudian, menggunakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Jadi di dalam perangkat pembelajaran yang kami buat pada siklus 2 dan 3, kami sama-sama menggunakan asesmen tersebut. Kemudian juga kami menggunakan asesmen formatif yang sama di akhir pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang menekankan pada pembelajaran paradigma baru. Nah, untuk perbedaannya, kami menemukan ada pemanfaatan media pembelajaran yang berbeda. Ada yang menggunakan media seperti yang masih tradisional begitu, papan tulis, kemudian media pembelajaran yang digunakan melalui salin dia, kemudian layar proyektor, juga ada yang menggunakan media pembelajarannya seperti kertas karton, kemudian ada kertas not seperti itu. Nah, kemudian juga pendekatan dan strategi pembelajaran yang berbeda yang kami lakukan, karena kan kondisi kelas yang kami hadapi itu berbeda ya antara saya dan keempat rekan saya yang lainnya. Jadi pendekatan dan strategi pembelajaran yang digunakan tentu saja harus berbeda. Seperti itu. Dalam siklus ini kami memiliki kelemahan dan kekuatan. Kelemahan pada siklus ini adalah kurang kondisifnya lingkungan belajar siswa. Ini disebabkan karena terbatasnya ruang belajar dan juga jumlah siswa yang terlalu membludak. Kekuatan pada siklus ini yaitu 1. Kami menggunakan metode pembelajaran PBL. Dengan metode pembelajaran ini kami mampu membuat siswa berpikir secara kritis. Yang kedua, setiap peserta didik sudah mampu memahami materi-materi yang sudah kami berikan. Ini dapat kami ukur melalui pretest dan post-test yang telah kami lakukan di awal dan akhir pembelajaran. Dan yang terakhir adalah asesmen. Dalam asesmen yang kami gunakan pada siklus ini, kami menggunakan asesmen yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta. Halo, selanjutnya saya akan membahas terkait hambatan dan tantangan pada siklus yang kami pilih. Hambatannya yakni kurang kondusifnya ruangan kelas, di mana terdapat aktivitas yang dilakukan di luar kelas pada area lobi sekolah SMPN Negeri 12 Kota Bogor, dipakai dengan kegiatan olahraga.
jadi cukup mengganggu aktivitas pembelajaran yang terdapat di kelas. Jadi itu hambatan yang kami rasakan pada saat siklus. Lalu untuk tantangannya, di era abad ke-21 ini pemanfaatan teknologi itu sedang digencarkan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Namun pada implementasinya di kelas, peserta didik banyak sekali yang melakukan kegiatan di luar aktivitas pembelajaran. Pada saat menggunakan media seperti gawai, peserta didik setelah pembelajaran melakukan kegiatan yang di luar aktivitas pembelajaran. Lalu tantangannya yaitu perbedaan beragamnya karakteristik peserta didik itu menjadi tantangan yang harus dilakukan oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu kemudian ada manajemen peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda, tentunya menjadi kunci keberhasilan untuk guru dalam menciptakan pembelajaran yang ideal. Selanjutnya, ada refleksi dan rencana tindak lanjut yang kami lakukan dari siklus yang kami pilih. Refleksi yang selalu kita laksanakan dalam setiap pembelajaran, yaitu kami selalu menanyakan bagaimana perasaan peserta didik dan manfaat apa yang telah didapat dari materi yang dibahas. Nah, selanjutnya dalam rencana tindak lanjut, yang pertama, kami akan menyusun dan merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kami akan lebih baik lagi dalam manajemen waktu serta pengelolaan kelas. Yang ketiga, kami akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan efektif. Yang terakhir, kami akan memperhatikan lagi karakteristik peserta didik. Nah, dari semua yang telah kami lakukan, lesson learned yang kami dapatkan di PPLS angka 12 yaitu yang pertama, kami dapat membuat perangkat ajar atau modul ajar yang disesuaikan dengan peserta didik. Yang kedua, kami dapat memanfaatkan bermacam teknologi dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran. Yang ketiga, kami dapat melakukan manajemen kelas yang efektif dan efisien. Yang terakhir, kami dapat memahami teori pembelajaran yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Ya, itulah pembahasan dari kedua siklus yang telah kami pilih yang terbaik dalam proses praktik pembelajaran yang kami lakukan di sekolah. Semoga pembelajarannya mudah dipahami, juga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.